tempat ilmu pengetahuan untuk memilih mana yang salah dan benar. Jadi kita mengkaji sebuah keilmuan untuk membuktikan mana yang benar. Ya benar, saya tidak melihat dia berbuat jahat. Apabila bertakwa kepada Allah, Allah akan fungsikan otak bagian akidah kita bisa memilih antara hak dan benar. Tapi sudur juga adalah bagian daripada otak. Bahwa amal perbuatan manusia itu dicatatnya di dalam otak. Rasa ingin, rasa keinginan itu ada sodrun. Kita di masyarakat sering terpisah-pisah nih. Kolbun, sodrun, aqidah. Sering mendapat penerangan yang kurang belit. Aqidah juga ternyata bagian daripada otak manusia. Punya fungsi yang berbeda. Makanya orang bedah otak itu rada-rada ngeri. Takut ada yang rusak itu sarafnya. Karena di situ multifungsi, multiguna Allah ciptakan. Dan saudara, sekarang ada yang namanya akidah. Sodrun, dah selesai. Sekarang ada akidah. Ternyata akidah juga bagian daripada otak manusia. Punya fungsi yang berbeda. Ya. Salah satu fungsi akidah, otak yang bagian akidah manusia, fungsinya ialah memisahkan antara hak dan batal. Jadi kemampuan memisahkan antara hak dan batal itu adanya di otak bagian akidah. In tattaqullah yaj'al lakum furqana dalam Al-Qur'an. Apabila kalian takwa kepada Allah dengan baik, yaj'al lakum furqana, maka akidahmu, otak bagianmu akan difungsikan oleh Allah bisa memisahkan antara hak dan batal. Makanya orang-orang aku Islam tapi masuk juga kepada pelanggaran hukum, berarti nggak takwa itu. Kan banyak yang melanggar hukum. Ternyata dia agamanya Islam, menunjukkan dia tidak bertakwa. Kata Allah, in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Kalau kalian bertakwa kepada Allah dengan baik dan benar, Allah akan memfungsikan otak bagian akidahmu bisa memisahkan antara hak dan batal. Sekarang kan antara hak dan batal udah bersatu. Hak diambil, batal diambil. Padahal dalam Al-Quran dinyatakan wa talbisul haqqa bil batil wa taktubul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kau campur adukan hak dan batal. Padahal kalian tahu yang ini hak, yang ini batal. Disatukan juga. Nah, akidah itu fungsinya diantaranya untuk memisahkan antara hak dan batal. Jadi kalau akidah itu otak yang cenderungnya kepada kebaikan. Seperti begini. Di surat itu yang barusan itu surat Al-Anfal ayat 29. Al-Anfal 29. Kemudian di surat Al-Isra surat 17 ayat 36. Akidah itu fungsinya adalah tempat ilmu pengetahuan untuk memilih mana yang salah dan benar. Jadi kita mengkaji sebuah keilmuan untuk membuktikan mana yang benar. Yang ini yang benar atau yang ini? Ilmuwan apa tuh? Membuktikan kebenaran mana yang benar. Biasanya di kepolisian tuh keilmuan untuk meneliti yang mana yang salah, yang benar dalam kriminal biasa. Jadi di akidah itu ya, tempat ilmu pengetahuan untuk memilih yang benar. Jadi hasil analisis dari pembuktian ini yang benar, ini yang salah. Gitulah. Itu di otak bagian akidah. Saudara-saudara sekalian, ada lagi fungsi akidah itu. Ialah
Aqidah itu di surat An-Najm ayat 11, otak di mana tidak bisa membohongi apa yang ia lihat. Saya melihat, pokoknya dia lah, kira-kira gitu. Gak bisa itu dibohongi. Di akidah akan, kalau ini mulut bisa bohong. Ya benar saya tidak melihat dia berbuat jahat. Nah di akidah kita nggak bisa dibohongi itu. Kita melihat bukan dia. Gitu. Jadi akidah itu otak yang tidak bisa membohongkan apa yang dilihat. Yang dilihat hitam-hitam, yang dilihat putih-putih, kira-kira begitu. Mulut bisa saja bohong, tapi jadi otak yang membenarkan apa yang dilihat. Nggak bisa dibohongi. Ya mulutnya bisa bohong. Kemudian saudara-saudara sekalian, di surat Al-An'am ayat 153, otak bagian akidah itu ya, otak yang mengarahkan untuk mengikuti jalan yang lurus. Nah, saya harus jalannya ini yang benar nih. Ketimbang ke sini ini salah. Inilah jalan yang harus saya pilih. Itu di otak akidah. Jadi memilih jalan yang lurus dengan jalan yang bengkok gitu lah. Nah, itu otak bagian akidah. Saya harus ke sini yang ditempuh. Ke sana salah. Nah, yang membimbing untuk memilih jalan yang lurus itu di otak bagian akidah. Selanjutnya, nah ini masih hampir sama di surat Ibrahim ayat 37. Surat Ibrahim ayat 37. Otak bagian akidah, pemikirannya itu selalu mengikuti yang benar. Jadi otak bagian akidah, surat Ibrahim ayat 37, pemikirannya itu selalu mengarah kepada yang benar. Pemikirannya. Jadi walaupun ya istilahnya dibohongi tadi mulut, pemikiran kita nggak bisa dibohongi. Yang benar itu yang itu, bukan yang itu. Ditekan supaya diakui bukan yang itu, yang bisa mulut, tapi ini nggak bisa dibohongi. Yang itu yang benar. Kira-kira begitu tuh. Itu di otak bagian akidah. Di otak bagian akidah. Kemudian surat nah di sini di surat 104 ayat 7 ada keterangan surat Al-Hujurat, api yang membakar sampai ke otak. Maksudnya api yang membakar sampai ke otak itu adanya di surat Aqidah. Maksudnya sampai apa gitu ya, sampai membakar ke otak tuh sampai terasa benar gejolaknya gitu. Dengan peristiwa itu gimana membahasa Indonesia kan di Aqidah itu. Menghadapi sebuah masalah sampai terasa membakar otak kita itu di Aqidah. Beratnya dengan masalah itu kira-kira begitu. Gimana membahasa Indonesia-kannya? Kemudian di surat Al-Ahqaf ayat 26, surat 47, ada Allah terangkan otaknya tidak difungsikan. Akidahnya. Tadi itu ya karena takwanya nggak benar, nggak baik, maka Allah tidak fungsikan otak akidahnya untuk bisa memilih yang benar. Gitu. Kan tadi intattaqullah yaj'al lakum furqana. Apabila bertakwa kepada Allah, Allah akan fungsikan otak bagian akidah kita bisa memilih antara hak dan benar. Ini sebaliknya, kalau takwanya nggak baik, ngaku iman, ngaku Islam, tapi takwanya nggak baik, nggak benar,
Maka oleh Allah tidak difungsikan otak itu. Akidahnya tidak difungsikan bisa memilih mana yang benar mana yang salah. Semuanya jadi benar kabeh. Itu dia akidah. Jadi hati-hatilah. Kita sekarang mengetahui otak kita ini dimonitor oleh Allah. Gerakan otak kita dipakai kemana, dipakai apa, itu jangan main. Nah bisa kita asal-asalan pakai itu, pakai itu. Jadi otak kita harus diarahkan untuk hal-hal yang baik. Gitu. Karena tatkala tidak diarahkan untuk hal-hal yang baik, bisa saja otak kita tidak difungsikan untuk bisa berbuat yang baik. Bisa. Nah ini surat Al-An'am ayat 110. Al-An'am 110 yang barusan itu. Otaknya tidak berfungsi atau tidak difungsikan. Itu Al-Ahqaf. Di surat Al-An'am 110. Ya, memalingkan otaknya dari kebenaran. Jadi Allah, kalau orang yang sudah tidak lagi istiqomah terhadap ajaran, Allah bisa memalingkan otaknya dari kebenaran. Jadi bukan lagi kebenaran yang diikuti. Cuma rame nah, yang penting rame ya kita ikut saja. Orang gila kita ikut gila, kira-kira begitu. Jadi oleh Allah otaknya ya dipalingkan dari kebenaran. Pokoknya udah tidak melihat lagi kebenaran. Yang salah juga tuh pakai kemudian pada surat Hud ayat 120 otak aqidah ini berfungsi untuk meneguhkan ya, meneguhkan keyakinan dari kisah-kisah yang dibaca dalam Al-Quran. Kan di Al-Quran banyak kisah-kisah masa lalu. Kisah para nabi, para rasul. Nah, dengan otak bagian akidah ini oleh Allah diteguhkan keyakinannya kepada Allah makin banget, makin baik. Jadi otak bagian akidah itu harus benar-benar lah dipelihara fungsinya. Agar tetap berfungsi di arah yang baik. Ini buktinya. Untuk meneguhkan keyakinan dari kisah-kisah yang kita baca. Itu dia otak akidah. Makin yakin setelah membaca kisah Nabi Sulaiman. Kemahakuasaan Allah. Itu begitu. Makin yakin setelah melihat kisah Nabi Nuh. Oh, ya semacam kisah-kisah orang-orang dahulu yang dimusnahkan oleh Allah. Jadi makin yakin kalau Allah dilecehkan, kalau Allah dilawan, bisa saja terjadi Allah menurunkan siksanya. Nah saudara-saudara sekalian, itulah ya, fungsi-fungsi dari ketiga jenis bagian otak tadi. Otak itu ada qalbun, ada sodun, ada afidah. Ketiga-tiganya adalah bagian dari otak manusia yang punya fungsi berbeda-beda. Nah, mudah-mudahan kita sudah mengadakan pengkajian masalah ini, kita lebih meyakini lagi di mana hebatnya Allah memberikan otak kepada kita yang mempunyai multifungsi yang luar biasa. Dan hanya manusia dan jin yang diberi otak seperti kita. Hanya manusia dan jin. Selain itu nggak ada yang lain. Karena makhluknya manusia dan jin yang diberikan otak. Maka manfaatkan otak yang Allah berikan kepada kita untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Nah, mudah-mudahan kajian ini menambah keyakinan kita kepada Allah. Betapa hebatnya Allah menguasai setiap makhluk manusia. Dimonitor melalui otak-otaknya yang Allah beri. Itulah yang bisa kita
kaji bersama. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.